Ternyata penindasan ataupun ketidakadilan yang menimpa daripada masyarakat adat umumnya itu berdampak juga buat para kaum pemudanya secara khusus yang berdampak nyata seperti itu. Jadi kita mengambil alih bahwa ternyata ini juga ikut kami rasakan sebagai seorang pemuda. Kami juga merasakan apa yang dirasakan oleh bapak, ibu, dan saudara-saudara kami yang lain seperti itu. Jadi itulah yang membuat sehingga BPN itu sendiri terbentuknya di Kalimantan Tengah seperti itu. Karena memang penindasan ataupun bentuk ketidakadilan itu memang merambat ke pemudanya. Misalnya keterpurukan ekonomi akibat pembangunan yang tidak adil. Yang pertama, baru yang kedua, pengaruh budaya luar, pengaruh negatif budaya luar yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah itu sendiri, sehingga menimbulkan daripada pemuda dari Kalimantan Tengah sendiri melupakan budaya dia sendiri, dan artinya itu menjadi suatu budaya yang terakulturasi, dicampur adukan. Bahkan contohnya ada orang yang tidak bisa menggunakan bahasa aslinya saking dia lebih mengetahui daripada bahasa modern sekarang ataupun budaya-budaya yang lain. Dalam hal seni misalnya, ada orang yang memang tidak paham budaya daripada Kalimantan Tengah sendiri itu seperti apa, seperti karungut, mencapi atau segala macam tuh dia tidak tahu. Seorang karakter pemuda yang asli memang Dayak tidak tahu seperti itu. Malah dia lebih mengetahui bahwa budaya Korea lebih bagus, boy band, girl band atau segala macam itu. Dia lebih mengetahui itu daripada budaya dia sendiri seperti yang saya bilang tadi. Yang pasti kita dituntut di sini adalah misalnya ada suatu perampasan tanah di wilayah ini misalnya. Nah, kita harapannya dari BPN sendiri ataupun Barisan Pemuda Adat Nusantara wilayah Kalimantan Tengah itu bisa berperan aktif, lebih berani mengarahkan atau melawan daripada si penindas tadi. Misalnya kami sebagai pemuda lebih menuntut ini supaya tidak terjadi. Sedangkan kaum-kaum tua hanya lebih fokusnya ke dalam hal berdiplomasi, misalnya berbicara dengan pihak perusahaan dan segala macam. Tapi lebih kalau ngomong ke konteks pemudanya, dia lebih berani bahwa ini harus dilawan dengan suatu hal yang memang membuat daripada penindas tadi itu merasa ketakutan atau segala macam. Artinya kita bisa ngambil langkah kekerasan, langkah advokasi atau segala macam. Kita bisa mengambil. Pertama yang masih saya ingat adalah penguatan organisasi, baru yang kedua penguatan kapasitas organisasi, yang ketiga pemberdayaan perempuan khususnya, baru yang keempat mengembalikan kepercayaan para pemuda adat atau pemuda Dayak ke budaya aslinya. Hoana 10 Hoana Ngimoy yang ada di Halmahera Utara, kemudian ditambah dengan suku Sahu, suku Sawai, sama suku Tobelo Alam. Terus untuk kerja BPN Maluku Utara memang fokus ke pentaderan pemuda adat penggerak di masyarakat. Lalu kemudian mendorong agar ada jurnalisme rakyat yang patut jadi komunitas. Karena itu memang kerjanya aman, tapi aman kemudian memberikan tanggung jawab itu ke BPN penggerak, karena lebih banyak anak muda yang akhirnya direkrut. Daerah kita itu agar mereka menjadi kader-kader penggerak di komunitas, hal untuk menjaga dan mempertahankan wilayah-wilayah adat di komunitas mereka masing-masing. Jadi perjuangannya memang perjuangan untuk mempertahankan soal tanah, soal wilayah, dan soal sumber daya alam, yang juga itu diperjuangkan oleh aman. Itu yang prinsip gerakannya. Jadi selain kalau faktor masalah tentang budaya, mungkin itu juga menjadi bagian input dari bagian perjuangan itu. Tapi pengkaderan diarahkan pada upaya untuk menjadi seorang investigator, menjadi seorang CEO yang bisa melakukan pendampingan atau melakukan pembelaan terhadap masalah-masalah ini. Mekanisme informasi dan komunikasi memang karena kita mendorong media, terutama radio yang memang itu bukan milik aman tapi milik pihak lain, tapi kita memanfaatkan sumber daya itu dan informasi itu langsung ke media
Kalau kasus-kasus pelanggaran biasanya kita langsung melaporkan kasus itu ke pihak yang berwajib dan lebih berkompeten, misalkan kepolisian. Nah itu yang sering kali kita lakukan. Tapi kalau isu-isu dalam konteks kampanye kita lebih banyak ke radio dibandingkan media-media cetak. Karena memang pembacaan kita juga media cetak seringkali menjadi bagian dari kelompok kepentingan mintanya masyarakat. Banyak langsung ke lapangan berhadapan dengan masalah di lapangan. Jadi biasanya ketika di lapangan dia menemukan masalah langsung menginformasikan ke lewat telepon dan sebagainya. Lewat telepon ke Ya, karena langsung RRI biasa langsung mewawancarai mereka di lapangan. Maluku Utara itu masyarakat Republik itu dengan tambang, kemudian sawit itu dua kebijakan yang sering berbenturan dengan kepentingan masyarakat adat. Ini yang menjadi masalah kita saat ini. Dan karena memang ya izin pertambangan itu yang mendominasi di wilayah Halmahera, kemudian izin sawit. Di beberapa tempat Kabupaten Halmahera Tengah, ada beberapa suku situ yang anggota aman juga Halmahera Timur itu berhadapan langsung dengan sawit dan tambang. Tiap saat pasti ada informasi berhubungan dengan konflik agraria. Izin yang muncul itu izin dari kepala desa atau pemerintah daerah. Dan kalau diperkirakan, kita sebenarnya memperkirakan beberapa kesempatan kita mencoba menganalisa masa depan, itu memperkirakan hampir 63 desa itu akan direlokasi, komunitas masyarakat adat akan direlokasi ke tempat lain karena wilayah itu masuk dalam konsesi sawit untuk tambang. Perkirakan. Jadi ya ancaman terbesar tentang kehilangan identitas itu ada di depan mata. Dan kebijakan pemerintah untuk melindungi itu sama sekali. Dari kalangan pemuda ya, karena saya di penggiat di pemuda. Jadi yang pertama itu ini wilayah adat kami ini kan ada satu konsesi yang kami baru tahunya ketika tahun 2004 dan itu eksplorasi pertama PT Nyumon di sana. Yang pertama sih kendala bagi ini umumnya pada pemuda adat di sana yang rata-rata gitu loh, tingkat pendidikannya di bawah SMA, ya kan? Kalau mereka mencari pekerjaan di luar kampung, otomatis mereka akan tereliminasi kan. Nah, yang saya lihat di situ tuh yang pertama banyak pemuda adat itu yang menjadi pengangguran gitu loh, pengangguran dalam tanda kutip, karena lahan tempat mereka mencari nafkah itu sudah benar-benar tidak bisa diakses, dengan adanya kegiatan eksplorasi PT Nyumon tadi. Sampai puncaknya di tahun 2006, awal 2006 itu karena mungkin sudah lelah dengan ini, ketidakpastian mereka mendapatkan mengakses apa yang harusnya mereka dapat akses itu, akhir puncaknya itu ada terjadi pembakaran camp gitu. Akhirnya mulai konfrontasi lah dengan perusahaan yang ada di sana. Ini namanya apa? PT Nyumon Nusa Tenggara. PT Nyumon Nusa Tenggara jadi PT NNT, PT Nyumon Nusa Tenggara. Jadi itu benar-benar mematikan apa yang seharusnya menjadi kearifan yang ada di sana itu. Kalau saya bilang sih ada terjadi cultural genocide gitu, pemusnahan kultur di sana itu, yang dimana kebiasaan sehari-hari sepanjang tahun itu yang sudah teratur, dimana mengerjakan sawah, setelah mengerjakan sawah mereka ke hutan membuat gula aren. Nah, kalau istilah di sana itu kami menyebutnya bejalit. Nah, ada 150 titik jalit yang terhenti akibat dari proses tadi itu, proses eksplorasinya PT Nyumon di sana. Dan itu otomatis salah satu kearifan yang akan musnah kalau tidak segera diinisiasi untuk dikerjakan kembali kan. Nah, salah satu caranya ya pemuda adat di sana membuat sebuah gerakan kelompok masyarakat adat, pemuda adat itu mereka menyebut dirinya takat. Kalau takat itu kalau bahasa kami itu, kalau bahasa Indonesianya ya, itu adalah batu karang.
Jadi memberi arti bahwa tekad kami itu sekeras batu karang ya, untuk bagaimana kami merebut kembali wilayah adat kami yang seharusnya kami dapat akses gitu. Nah, mulai dari situ gerakan-gerakan pemuda di sana itu mulai terorganisir. Jadi ketika PT Newmont membangun base camp, nah mereka membangun posko penjagaan di samping base camp PT Newmont tadi. Membangun base camp untuk bagaimana mereka dapat memantau apa saja kegiatan dari PT Newmont tadi. Terus lahan mana yang masih bisa diakses, sementara proses kita juga memediasi masyarakat adat Cek Bocek itu bagaimana memediasi mereka dengan perusahaan dan pemerintah. Terus sepanjang mereka selalu bergantian ya, jaga gitu, sambil mereka juga mengerjakan pekerjaan sehari-hari mereka kalau di hutan gitu kan, yaitu berburu kah atau meramu mencari tanaman-tanaman obat gitu kan. Belum saya. Jadi kegiatannya jadi seperti itu sekarang. Dan kondisi terakhir menurut informasi terakhir dari kampung, jadi mereka sekarang itu masih dalam proses bermediasi di antara PT Newmont, sudah mulai membuka diri bagaimana mencari jalan terbaik lah agar masyarakat juga tidak dirugikan, perusahaan juga diberikan izin. Tapi ya itu tadi, kendala terbesarnya itu ya di pemerintah daerahnya sendiri, di mana pemerintah daerahnya sendiri itu selalu ingin ibarat kata menguasai apa yang ada di wilayah adat kami itu, bahwa seolah-olah wilayah adat kami itu adalah milik mereka, milik pemerintah gitu, bahwa ini hutan milik negara gitu. Hutan milik negara, jadi otomatis negara dulu dong, kepentingan negara yang harus didahulukan gitu kan. Sementara negara ini ada untuk mesejahterakan rakyat kan. Seharusnya sila kelima yang ada di Pancasila itu bukan yang jadikan kelima urutannya, harusnya yang pertama, keadilan sosial itu. Nah, kalau NKRI ini masih mau eksis sampai akhir dunia ini, ya yang pertama rakyatnya sejahtera dulu dong. Yang pertama itu jagalah wilayah kita itu sebelum orang lain datang untuk mengambil. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu jangan malu untuk mengakui diri kita itu sebagai pemuda adat. Itu saja. Baik. Tak ada kematian yang selesai, belulang leluhur bukanlah kata akhir. Setiap jengkal tanah ini menyisakan jejak-jejaknya. Leluhur menyemai tanah ini, kesuburannya adalah tarian mereka, kekeringannya adalah derita mereka, perampasannya mencederai mereka. Nyalakan dupa bakaran perantara yang lalu yang kini. Adakah kami tanpa masa lalu? Adakah masa depan tanpa masa lalu? Tak ada kematian yang selesai, belulang leluhur bukanlah kata akhir. Setiap jengkal tanah ini bukan milikmu, setiap jengkal tanah ini milik kami. Yeah. Hey.
jalan kami, pagar lahan pilihan kami, tahan lahan dari perampasan, pagar lahan dari penyerobotan. Tahan lahan jalan kami, pagar lahan pilihan kami, tahan lahan dari perampasan, pagar lahan dari penyerobotan. Tahan lahan, pagar lahan.